bahwa selalu angka masjid sampai pada bulan minggu yang lalu berjumlah Rp37.564.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.657.000. Infak lain-lain Rp1.439.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.389.000, sehingga seluruh wakaf masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp37.211.000. Demikian keadaan wakaf masjid dari tingkat Kekatan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jemaah monggo untuk mengisi soft di depan yang masih kosong, mohon disilahkan untuk maju. Kemudian bagi jemaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Hormat Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Muslim KS Agama maupun Bapak Wakil Kapitan SPD disilakan. Sekian atas nama kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum baniyaya taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kita hendaknya selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketaatan kita kepadanya dan sebagai ungkapan rasa syukur karena kita telah diberi anugerah kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita menjadi hamba yang beriman dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam keimanan Islam, dunia adalah lintasan yang harus kita lalui, lintasan yang sangat pendek, sifatnya tidak kekal, tapi bagi kehidupan seorang muslim sangat menentukan, karena di kawasan dunia inilah manusia harus bertanggung jawab dan mempertahankan prestasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka dunia ini bagi seorang muslim itu bukan tujuan akhir kehidupan. Jadi dunia ini bukan akhir tujuan kehidupan, tapi dunia ini adalah gelanggang yang harus direbut, gelanggang kehidupan yang harus diisi, gelanggang masa yang harus dipenuhi dengan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir kehidupan manusia adalah menggapai kehidupan akhirat, yaitu kehidupan akhirat nanti. Yang ini sangat ditentukan bagaimana prestasi kita di dunia ini kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, karena kita sudah diberi oleh Allah wawasan, karena kita diberi oleh Allah kesempatan, dan karena oleh Allah kita diberi potensi-potensi sebagai bekal gelanggang kehidupan di dunia ini, maka salah satu wujud syukur kita adalah mentasarufkan kenikmatan kita yang kita dapatkan di dunia ini semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal perbuatan yang kita lakukan kita pertaruhkan. Lalu amal ibadah kita kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itulah kita kaum muslimin ini, apapun yang dilakukan mulai dari persoalan-persoalan kecil dicatat, tidak terjikir sedikit pun, dicatat di dalam lauhul mahfuz. Kalau orang Israel menyebut
dicatat di dalam Tabut Sulaiman, dicatat dalam kotak Pandora. Dan disitulah amalan perbuatan kita. Berusaha sedikit demi sedikit kita simpan, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, masa dunia ini yang sangat singkat ini menjadi taruhan kita. Bagaimana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, mengisi kehidupan ini untuk menambah poin-poin kita yang nanti kita simpan di dalam Lauhul Mahfuz. Oleh sebab itu, ya kita harus, kalau ingin sambung dengan itu semua, kita harus mengisi pulsanya. Maka oleh sebab itu, kesempatan kita sehat, mari sehat ini kita jadikan taruhan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa yang masih menempel di jasad kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan diri kita, kemaslahatan masyarakat kita dalam membangun kehidupan dunia yang rahmatan lil alamin ini. Oleh sebab itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam alaihissalam, lalu diikuti dengan rasul-rasul berikutnya, semuanya saling meneguhkan, semua saling menguatkan keimanan dan nilai-nilai tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menggembirakan kita ini juga, kita adalah agama Islam yang ditandur oleh leluhur-leluhur kita di tanah yang lejinawi, tanah yang subur, yaitu tanah Indonesia. Jadi Islam yang ditandur di tanah Indonesia itu akan menghasilkan tanaman-tanaman yang indah, kesejukan-kesejukan yang indah, prestasi-prestasi yang indah, yaitu Muslim yang berada di kawasan Indonesia ini. Kita berjabat dengan tenang beribadah, bahkan kita dapat membanggakan negara-negara Muslim yang lainnya. Kalau orang berbicara jumlah umat Islam yang Indonesia bisa menaruhkan kebanggaan. Kalau bicara tentang masjid, jumlah masjid di Indonesia dapat dibanggakan. Kalau ingin menaruhkan jamaah haji yang berangkat di tanah suci yang sebentar lagi, saudara-saudara kita akan berangkat ke sana, Indonesia dapat diacungkan contoh. Itulah Islam yang ada di kawasan Indonesia, ditandur di tanah yang subur, melahirkan peradaban Muslim yang beraneka ragam corak. Dari berbagai suku yang ada di Indonesia ada di dalam satu kesatuan, menjadi bagian dunia, menjadi bagian dunia yang dapat memberikan dampak berbagai peradaban di Indonesia, yaitu umat Islam di Indonesia. Kalau kita banyak saudara-saudara kita yang belajar di Timur Tengah, banyak ulama-ulama kita, mereka mengambil ilmu pengetahuannya dan jangan lupa budaya itu ya Indonesia luar biasa. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kondisi dan keadaan semacam ini hendaknya terus kita perhatikan, terus kita arahkan, terus kita jaga
sehingga lintasan kawasan dunia yang singkat ini menjadi prestasi yang dapat dibanggakan umat untuk menggapai kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat nanti. Untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat tentunya sebagai sarana yang harus kita persiapkan adalah menjaga kualitas ibadah kita masing-masing. Dengan cara menjaga kualitas ibadah kita, insya Allah seberapapun usia, masa, waktu yang diberikan pada kita tetap mempunyai kenangan yang panjang. Banyak orang yang umurnya panjang tapi tidak bisa dikenang sama sekali. Dan ada orang yang umurnya tidak begitu panjang tapi dikenang sepanjang masa. Dan inilah taruhan kehidupan kita di dunia ini. Maka oleh sebab itu saya selalu mengatakan, karena persoalan dunia adalah persoalan yang mempunyai kompleksitas yang luar biasa. Persoalan yang harus kita jaga dan persoalan yang harus kita pahami. Sehingga nanti Muslim di Indonesia itu akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dapat kita rasakan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat di akhirat. Oleh sebab itu tantangannya adalah persoalan budaya, persoalan komitmen kita, persoalan sikap hidup kita di dalam memahami potensi kehidupan dan merasakan nilai-nilai ajaran-ajaran yang ada di dalam pilihan kita, yaitu dinul Islam ini. Dan mudah-mudahan kita diringankan dan dimudahkan, dan selalu yang ada pada diri kita adalah fastabiqul khair, berlomba-lomba di dalam kebajikan, dalam mengayahi harmoni besar di dunia ini. Aku boleh ada astagfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu a'adus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beban-beban hidup kita selalu dimudahkan dan diringankan Allah, dan selalu menjadi hamba yang selalu menjaga martabat, marwah peradaban Muslim din yang kita cintai. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya al-ahya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.